Hari ini kita bakal menyingkirkan semua dramatisasi ala Hollywood dan melihat langsung realitas sejarah yang terjadi di pesisir Somalia. Beneran, kisah nyata ini jauh lebih kompleks dibandingkan film aksi manapun. Sebenarnya, apa sih yang memicu aksi perompakan ini? Kalau kita mengikuti berita belakangan ini, kayak pembajakan kapal MT Honor 25, kita pasti sadar bahwa isu keamanan maritim global masih sangat relevan. Untuk memahami akar permasalahannya, kita perlu melihat lebih jauh dari sekadar berita utama. Di film Hollywood macam Captain Phillips, kita disuguhi adegan klimaks yang menegangkan. Ada baku tembak, operasi penyelamatan heroik, dan sebagainya yang terjadi di perairan Somalia. Tapi fokus media-media barat kayak gini biasanya melewatkan akar permasalahannya tentang realitas kenapa para perompak Somalia ini muncul. Jadi, semua berakar dari hancurnya sebuah negara dan kemiskinan yang ekstrim pada tahun 1991. Lalu berlanjut ke awal 2000-an, kemudian meledak jadi perhatian dunia pada tahun 2009 sampai akhirnya mencapai puncak krisis di periode 2010 hingga 2012. Tapi alih-alih melihat ke lautan, kita justru harus melihat ke daratannya dulu. Jadi setelah rejim Siad Barre jatuh di tahun 1991, Somalia hancur lebur. Tidak ada lagi pemerintahan pusat yang berjalan, sistem hukum runtuh total. Garis pantai mereka yang panjang banget itu jadi dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan, tanpa angkatan laut atau penjaga pantai. Perairan yang sangat strategis ini pun berubah menjadi kawasan tanpa hukum. Di satu sisi, dunia internasional membutuhkan perairan Somalia sebagai jalur perdagangan yang sangat strategis. Ini adalah jalur sibuk buat kapal kargo yang menghubungkan Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Tapi di sisi lain, buat masyarakat lokal di sana, laut ibarat urat nadi kehidupan mereka, tempat para nelayan menggantungkan hidup keluarga dari generasi ke generasi. Nah, di awal tahun 2000-an, kawasan tanpa hukum ini mulai memicu bencana baru. Tentu saja, pihak asing segera memanfaatkan kekosongan kekuasaan itu. Kapal-kapal penangkap ikan dari luar Somalia yang punya teknologi jauh lebih canggih masuk dan menguras habis populasi ikan di sana. Belum lagi praktik pembuangan limbah di pesisir itu. Aktivitas asing ini benar-benar menghancurkan ekosistem lokal dan merampas satu-satunya sumber pendapatan para nelayan di sana. Bayangkan kita sebagai nelayan yang tiap hari banting tulang melaut cuma buat memastikan keluarga bisa makan hari itu, terus tiba-tiba sumber pencaharian kita lenyap begitu saja karena kapal asing raksasa menguras habis kekayaan laut itu. Apa yang akan kita lakukan dalam keputusasaan itu? Disinilah keputusan nekat itu diambil. Tapi bukan jadi perompak ya, setidaknya belum. Awalnya mereka menggunakan istilah penjaga laut, membawa senjata seadanya, dan naik ke perahu kecil buat mengusir kapal asing. Mereka sama sekali tidak menyebut diri mereka perompak atau bajak laut. Mereka malah menganggap diri mereka sebagai pelindung, semacam penjaga laut lokal yang sedang protes untuk membela kelangsungan hidup mereka dari penjarahan asing. Tapi situasi ini perlahan berubah jadi makin gelap. Begitu sadar kalau mereka bisa mendenda kapal asing yang tertangkap basah, motivasinya mulai bergeser. Taktik yang awalnya murni bertahan hidup pelan-pelan berubah jadi peluang bisnis kriminal yang untungnya tidak main-main, yaitu bisnis tebusan sandera. Menjelang akhir 2000-an, aksi perlawanan spontan ini berubah total jadi industri ilegal yang terstruktur rapi. Kita sudah tidak lagi membicarakan nelayan Somalia yang kelaparan di atas perahu kayu yang lapuk. Sindikat Somalia ini bahkan sudah punya pemasok senjata khusus
bagus dan kapal cepat. Mereka bahkan punya negosiator profesional yang jago bahasa Inggris untuk mengurus tebusan. Dan yang paling gila, ada investornya segala. Mereka yang aji mumpung ini mendanai operasi bajak laut dari awal hanya demi mendapat jatah dari uang tebusan. Nilainya bisa jutaan dolar. Ini membawa kita ke klimaks ceritanya, tepat di antara tahun 2010 dan 2012. Pada masa itu, tebusan jutaan dolar mengalir deras. Di titik puncaknya, ada ratusan kapal kargo internasional yang diserang. Skala perputaran uang dari krisis ini luar biasa besar. Premi asuransi pelayaran global juga ikut meroket gara-gara resiko melewati perairan di tanduk Afrika ini. Dunia internasional pun bertindak, tapi bukannya membantu membangun ulang negara yang lagi hancur itu atau menindak tegas kapal-kapal raksasa ilegal. Mereka malah mengirim kapal perang. Komunitas internasional membentuk koalisi angkatan laut yang bernama Combined Task Force 151. Tugas mereka cuma satu, berpatroli dan menumpas aksi perompakan di Samudra Hindia. Intervensi militer ini kelihatannya berhasil, setidaknya di atas kertas. Hadirnya kapal-kapal perang canggih dan patroli rutin ini sukses menurunkan angka pembajakan secara drastis dari tahun ke tahun. Rute pelayaran pun menjadi lebih aman. Tapi pertanyaannya, apa perompakan Somalia ini benar-benar hilang atau cuma mereda sementara karena ada kapal tempur yang nongkrong di sana? Kalau akar masalah aslinya adalah kemiskinan parah, kelaparan, dan tidak adanya negara yang berfungsi, apa penyakit akut ini bisa sembuh? Atau selama ini kita hanya sibuk mengobati gejalanya? Contohnya yang sekarang terjadi pada pembajakan kapal MT Honor 25 itu, yang kaptennya dari Indonesia. Seringkali kita terlalu gampang menghakimi apa yang tampak di permukaan saja, padahal di balik setiap tindakan ekstrim, pasti ada cerita panjang di belakangnya. Di balik cerita-cerita global yang mencekam, selalu ada sisi kemanusiaan yang tersembunyi dan sejarah panjang soal ketidakadilan dan keputusasaan. Bagaimanapun, kita tetap berharap agar ke-17 awak kapal, termasuk 4 warga Indonesia yang masih tersandra, dapat segera kembali dengan selamat. Semoga video ini juga memberi kita sudut pandang yang lebih utuh, sehingga setiap kali membaca berita dunia, kita tidak hanya melihat peristiwanya, tetapi juga pemicu dari kisah manusia di baliknya.